Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Desi Susilawati di pertemuan 4 mengenai operator, masih di mata kuliah Web Programming 1. Nah, sebuah bahasa pemrograman itu wajib untuk mengolah nilai operan, variabel atau konstansa yang dioperasikan. Di pertemuan sebelumnya ada materi mengenai variabel dan konstanta. Variabel adalah nilai yang selalu berubah-ubah, sedangkan konstanta nilainya selalu tetap. Contoh dari konstanta itu pi dari lingkaran. V dari sebuah lingkaran itu pasti selalu 22/7 atau 3,14. Sedangkan variabel itu sebuah penampung dari nilai tertentu. Jadi nilainya akan berubah-ubah sesuai dengan nilai dari variabel tersebut. Nah, ini sebuah bahasa pemrograman ini menggunakan sebuah operator, yaitu bisa menjumlahkan, bisa membagi, bisa mengurangi dan sebagainya. Nah, di web programming 1 ini juga teman-teman bisa membuatkan sebuah misalkan luas lingkaran, keliling lingkaran, ataupun bangun datar lainnya. Nah, adapun untuk pengertian operator itu sendiri, yaitu simbol yang berfungsi untuk melakukan aksi atau operasi tertentu terhadap nilai operan yang pada umumnya dari hasil operasi tersebut menghasilkan nilai baru. Contohnya seperti tadi, perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, sementara operan adalah nilai yang dilibatkan dalam operasi oleh operator. Nilainya itu disebut operan, yang membaginya itu disebut operator. Nah, untuk jenis-jenis operator itu sendiri, yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, ini untuk simbol-simbol dari operator. Untuk penambahan, ini simbol, pengurangan, pembagian itu simbolnya slash, perkalian itu simbolnya bintang. Jadi teman-teman ketika ingin mengalihkan atau membagikan sebuah operan atau sebuah nilai, gunakan operator yang ada di sini. Nah, adapun untuk operator dengan simbol persen itu artinya sisa pembagian. Contoh 5/2 itu hasilnya 1, dikarenakan 5/2 itu 5 dibagi 2 itu kan 2. Nah, sisanya itu kan 1, berarti sisa yang tidak bisa dibagi itu artinya sisa pembagiannya. Jadi 5/2 atau 5 modulus 2 sisa pembagiannya itu adalah 1. Kalau contohnya lagi 6/2, setelah dibagi 2 itu tidak ada sisa baginya, berarti 6/2 itu 0. Nah, sedangkan ini ada operator lain lagi namanya increment, tetapi simbolnya itu seperti penambahan. Bedanya di sini ada plusnya 2, plus. Artinya ini contohnya x sama dengan 5, x plus artinya ditambahkan 1 ya. Berarti x5, x plus 5 ditambah 1 yang menjadikan hasil x itu sama dengan 6. Nah, untuk operator selanjutnya yang terakhir ada decrement. Sebetulnya ini simbolnya itu min. Minnya itu ada 2. Nah, x5, x min berarti dikurangi 1. X5 berarti 5 dikurangi 1, x sama dengan 4. Selanjutnya, ini ada contoh dari operator aritmatika. Teman-teman silahkan dikerjakan. Ini ada contohnya pengurangan, penambahan, dan pembagian. Ini ada simbol PHP ya. Tag pembuka PHP, lalu string bil 1. Nah, ini untuk $, ini artinya itu sebuah variabel ya. Jadi teman-teman silakan ketikkan S, tapi S yang di atas angka 4 ya. $,
yang kita baca dengan string bil 1 sama dengan 200. Seperti biasa, ketika kita menambahkan kalimat setelah tag pembuka PHP itu harus ditutup dengan titik koma. Yang kedua ada string bil 2 sama dengan 40. Penulisan variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Jika ada dua kata, maka dipisahkan dengan underscore. Ya, bil 1 dengan bil 2 itu sebuah variabel yang nilainya berubah-ubah. Bil 1 200, bil 2 40. Itu tidak akan sama. Yang ketiga ada string hasil. String hasil masih sebuah variabel yang menampung dari bil 1 ditambahkan bil 2. Nah, ini baru rumusnya saja. Teman-teman, untuk menghasilkan sebuah kalimat seperti ini berarti kita harus memakai echo. Echo string bil 1 ditambah string bil 2 sama dengan string hasil. Dipanggillah string hasil yang sudah kita tuliskan rumusnya, yaitu bil 1 ditambah bil 2. Nah, yang kedua ada string hasil sama dengan string bil 1 dikurangi string bil 2 baru ditampilkan. Ya, jadi untuk penulisannya itu ketentuannya harus dituliskan dulu rumusnya, tidak menggunakan echo, baru ditampilkan menggunakan echo. Lalu ada tag BR untuk garis baru. Setelah selesai, tag penutup PHP. Nah, setelah operator aritmatika, ada operator yang kedua, yaitu operator perbandingan. Yang pertama, operator perbandingan itu adalah sama dengan. Tetapi di sini sama dengannya ada dua, sama dengan. Jadi di sini itu membandingkan antara bilangan 1 dengan bilangan 2. Apakah bilangan 1 itu sama dengan bilangan 2? Nah, seperti itu. Yang kedua ada tidak sama dengan, ya. Tidak sama dengan di sini disimbolkan dengan tanda seru sama dengan. Kita lihat contoh yang pertama, 6 sama dengan 6. Ya, ini harusnya hasilnya true karena 6 memang sama dengan 6. Yang kedua ada 3 tidak sama dengan 3, berarti false karena 3 sama dengan 3. Ya, untuk hasil yang pertama itu salah di modul, harusnya true. Yang ketiga lebih besar, 1 lebih besar dari 5, itu salah, berarti false hasilnya. Yang keempat lebih besar atau sama dengan 3 lebih besar sama dengan 4, masih salah, berarti hasilnya masih false, dan seterusnya. Nah, ini ada contoh operator perbandingannya, silahkan dicoba lagi. Yang pertama seperti biasa kita deklarasikan variabel dulu. Bil 1 sama dengan 200, bil 2 sama dengan 40, teks 1 PHP, teks 2 PHP dengan huruf yang kecil. Ya, rumusnya dulu kita tulis tanpa echo, lalu tampilkan dengan echo. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau ada error nanti kita diskusikan lewat WA group. Jenis operator yang ketiga adalah operator logika. Nah, ini untuk contoh-contoh dari operator logika adalah yang pertama AND atau disimbolkan dengan dan. Yang kedua OR disimbolkan dengan simbol yang di atas enter, ya, ini ya. Yang ketiga XOR, yaitu artinya kebalikan dari OR. Dan yang keempat adalah ingkaran, ya, atau negasi. Ini harusnya sih kita masih hafal karena operator logika ini kita pelajari waktu SMA dan semua jurusan pasti mempelajari operator logika ini. Nah, adapun contoh dari operator logika, teman-teman harus coba lagi untuk latihan 3-nya. Nah, untuk yang pertama masih ada variabel bil 1, bil 2, teks 1 dan teks 2. Nah, ini menggabungkan antara OR dan ini ya, negasi. Jadi teman-teman bisa sambil belajar lagi mengenai operator logikanya. Yang keempat ada operator string. Kalau tadi kita menggabungkan antara bilangan atau angka, kalau sekarang kita menggabungkan tulisan atau teks.
Ya, yang pertama ada teks 1, teks 2, aku sedang belajar, teks 2 pemrograman web, dan teks 3-nya menggunakan bahasa pemrograman web. Dan yang keempat adalah string hasil, yaitu menggabungkan antara teks 1, teks 2, dan teks 3. Nanti baru kita tampilkan menggunakan echo dengan string hasil, yaitu nanti akan mendapatkan hasil aku sedang belajar pemrograman web menggunakan bahasa script PHP, yaitu perpaduan antara teks 1, teks 2, dan teks 3. Nah, ini ada latihannya, silahkan dikerjakan di rumah. Untuk tampilannya harus seperti ini, dan kumpulkan nanti sebelum pertemuan kelima. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di WA Group atau di Google Classroom. Terima kasih banyak.